Salam Bapak Ibu, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami rindu akan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu Bapa kami dapat renungkan sehingga bisa menjadi kekuatan, menjadi iman bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, pada hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020 ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayat 38, ditambah pasal 10 ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alpeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Amin. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mau mendengar dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada sebuah kisah yang terjadi di negeri India. Hiduplah sebuah keluarga yang sangat miskin dan sangat menderita. Sebut saja nama si istri, si Rupale, dan suaminya baru saja meninggal dunia. Mereka mempunyai 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Anak yang pertama bernama si Gopal, berumur 4 tahun. Anak yang kedua bernama si Leela, berumur 2 tahun. Dan anak yang ketiga bernama si Cote, berumur masih 9 bulan. Rupale, sang ibu, mendapat pekerjaan sebagai pencuci pakaian di rumah-rumah tetangganya, sehingga keadaan ekonominya pun sangat memprihatinkan, dan mereka pun jarang bisa makan 3 kali satu hari.
Jangankan 3 kali, bisa-bisa terkadang 1 kali dalam 1 hari untuk bisa makan. Oleh karena keadaan situasi yang begitu memprihatinkan, sampai-sampai pun setiap malam si Gopal, si Leela selalu menangis karena kelaparan. Sedangkan si bayi, si Cote masih menerima ASI dari ibunya. Tetapi oleh karena kekurangan gizi dan protein, maka si bayi yang bernama si Cote 9 bulan itu mengalami sakit sehingga menjadi kurus, dan akhirnya si Cote meninggal dunia. Sesuai dengan adat di India pada masa itu, jika ada seseorang yang meninggal, maka para tetangga-tetangga pun mengirim tanda bela sungkawa turut berduka cita. Tanda bela sungkawa tetangga-tetangga itu adalah berupa mengirimkan makanan. Makanan itu adalah pure, yaitu roti yang empuk dan gurih. Lalu kare, yaitu sayur kuah, dan ladu semacam onde goreng yang manis. Sehingga Gopal dan Leela pun sangat senang dan tidak kelaparan dalam 1 minggu, karena mereka asik memakan makanan yang dibawa oleh para tetangga oleh karena adik mereka telah meninggal, yaitu si Cote. Mereka senang gembira memakan makanan itu. Tetapi sang ibu Rupale, dia ambil 1 terus meneteskan air matanya. Namun sayang Bapak Ibu, makanan yang dikirimkan oleh tetangga-tetangga itu hanya mampu bertahan 1 minggu saja. Setelah lewat 1 minggu, kembali Gopal dan Leela menangis kelaparan. Setiap malam menangis karena tidak ada lagi makanan. Lalu ketika mereka sudah kelaparan, bahkan keadaan tubuh Gopal dan Leela pun sudah kurus, sehingga Gopal yang menjaga adiknya si Leela, dia pegang tangan adiknya, dia elus rambut adiknya, seakan-akan dia mengharapkan sesuatu terjadi untuk adiknya si Leela ini. Sehingga dia datang suatu malam kepada ibunya si Rupale sambil menangis kelaparan. Dia berkata kepada ibunya si Rupale, "Mama, kapan si Leela akan mati?" Ibunya si Rupale pun terkejut. Kenapa si Gopal berkata demikian? Lalu ibunya berkata, "Gopal, kenapa kamu bertanya begitu?" kata ibunya. Si Gopal pun berkata kepada ibunya, "Supaya kita bisa makan pure dan ladu lagi, Mama." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, cerita ini sungguh tragis dan sangat memilukan. Mengapa? Perlukah si Gopal menunggu sampai Leela mati supaya Gopal bisa makan? Apa artinya Bapak Ibu? Artinya bahwa melalui firman Tuhan pada hari ini, kita mau diajak dan dituntun oleh firman Tuhan ini supaya kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen adalah murid-murid Yesus yang dipanggil dan diutus untuk melayani. Itu sebabnya firman Tuhan ini kita beri tema dipanggil dan diutus untuk melayani. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perlukah Gopal
mati si Leela supaya dia bisa makan. Firman Tuhan ini bercerita bahwa Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Oleh belas kasihan, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan mempedulikan orang-orang yang terlantar. Dan kemudian Yesus memanggil 12 orang murid-muridnya untuk melakukan tugas pelayanan, yaitu menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan. Keempat jenis pelayanan ini adalah mencakup semua jenis kebutuhan hidup manusia pada umumnya pada masa itu. Dan juga pada masa sekarang ini, jenis pelayanan itu kontekstual. Sangat bisa untuk dilakukan dan dikerjakan. Mengapa? Perintah Yesus adalah pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Dan hal ini menandakan bahwa murid-murid Yesus harus berbuat dan bertindak. Sebab belas kasihan bukanlah hanya lamunan. Belas kasihan adalah tindakan dan perbuatan. Karena kepada murid-muridnya diberikan kuasa untuk melakukan semuanya itu. Menyembuhkan orang-orang sakit, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini mau sungguh-sungguh mengingatkan kita bahwa kita sebagai gereja, bahwa kita sebagai orang-orang percaya, bahwa kita ini semua sebagai murid-murid yang terpanggil, yang dipanggil dan diutus untuk melanjutkan pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini, agar kita berbuat dan bertindak, pergi dan beritakanlah Injil kepada orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita. Bagaimana gereja, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya berbuat dan bertindak untuk memperhatikan mereka yang terlantar, mereka yang membutuhkan uluran tangan dari kita. Itu adalah salah satu tugas gereja. Itu adalah salah satu tugas kita sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan seperti ada seorang bapak. Kenapa bapak ini? Suatu hari si bapak ini sedang duduk-duduk di depan rumahnya. Ketepatan rumahnya ini dekat dengan jalan raya. Lalu ketika dia duduk santai sambil minum kopi, sambil membaca koran, dia melihat ada seorang anak yang sedang bermain bola di halaman depan rumahnya. Lalu dia berpikir, si bapak ini berpikir, seandainya nanti bola anak itu terlempar ke jalan, pasti anak itu akan berlari untuk mengambil bolanya. Ketika dia berlari mengambil bolanya ke jalan raya, dia tidak akan memperhatikan kendaraan yang lalu lalang, sehingga nanti dia akan tertabrak, sehingga dia nanti akan celaka. Kutegur tidak ya? Kularang tidak ya? Dia hanya berpikir saja. Dia hanya marang-anangan saja. Kalau enggak kutegur, kasihan nanti dia celaka. Kalau kutegur, nanti aku salah. Bagaimana ini? Akhirnya dia memutuskan, ya sudahlah, dia main-mainlah situ. Mau bagaimanapun, ya terserah dia. Tidak beberapa lama kemudian Bapak Ibu, ternyata betul bahwa bola si anak yang sedang bermain bola ini terlempar ke jalan raya, sehingga si anak ini berlari mengambil bolanya ke
jalan, tidak memperhatikan kendaraan yang lalu lalang, sehingga terjadilah kecelakaan. Wah. Lalu si bapak ini yang dulu tadi, kan betul kan kubilang kan, betul kan? Kan betul kubilang kan? Seandainya tadi kubilang, seandainya tadi kuingatkan, seandainya tadi kutegur dia, pasti terjadi kecelakaan. Seandainya. Akhirnya si bapak ini menyesal karena dia hanya punya belas kasihan, punya rasa perhatian, hanya sekedar lamunan saja, hanya sekedar angan-angan saja, tidak berbuat dan tidak bertindak. Akhirnya si anak tadi yang seharusnya ketika dia bisa nasihati, dia bisa tegur, dia bisa larang untuk bermain-main di pinggir jalan, anak itu seharusnya bisa selamat. Tetapi karena dia hanya mempunyai rasa peduli, rasa perhatian, belas kasihan, hanya sekedar lamunan saja, sehingga terjadilah sesuatu yang buruk kepada si anak itu. Bapak Ibu, belas kasihan bukan hanya lamunan, belas kasihan hanya bukan angan-angan, tetapi belas kasihan adalah bertindak dan berbuat bagaimana Yesus bertindak dan berbuat, memperhatikan, mempedulikan. Dia pergi ke desa-desa, dia pergi ke kota-kota untuk memberitakan Injil keselamatan, dia pergi untuk menyembuhkan orang-orang sakit, dia pergi untuk berbuat dan bertindak untuk melayani banyak orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya untuk meneruskan pekerjaan itu, supaya murid-muridnya boleh melakukan pelayanan itu dengan baik. Dan di tengah-tengah dunia saat ini, kita juga sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang-orang percaya, kita adalah murid-murid Yesus yang dipanggil dan diutus untuk melakukan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Perlukah Gopal harus menunggu adiknya Lela mati supaya dia bisa makan? Saya pikir Bapak Ibu, tidak. Gereja bisa menolong, memperhatikan, mempedulikan dengan berbuat dan bertindak di tengah-tengah dunia ini, sehingga gereja boleh melayani banyak orang, menyelamatkan banyak orang, membawa orang percaya kepada Yesus Kristus dan mendapatkan keselamatan. Oleh karena gereja tidak hanya berjalan di tempat, tetapi gereja punya program-program untuk ke depan. Gereja GMI AIK Kanopan bisa melakukan tugas dan panggilan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu serta saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan adalah suatu tugas pelayanan yang berarti, mempedulikan dan memperhatikan orang-orang yang terlantar, yang sangat membutuhkan sentuhan uluran tangan dari kita. Oleh sebab itu, marilah saat ini kita yang adalah orang-orang percaya sudah mendapatkan belas kasihan pelayanan dari Yesus, marilah kita membuka, memberi hati kita, berbuat dan bertindak selagi Tuhan masih memberi kesempatan, peluang bagi kita untuk melakukannya. Jangan habiskan waktumu, jangan habiskan waktu kita untuk mengerjakan, melakukan hal-hal yang menjijikkan bagi Tuhan dan sesama. Tetapi mari kita pakai hari-hari yang masih diberikan Tuhan bagi kita ini untuk berbuat dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan banyak orang. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, waktu kita tidak banyak, waktu kita singkat, supaya kita boleh melakukan tugas panggilan kita, karena kita orang-orang percaya adalah murid-murid Yesus yang dipanggil dan diutus untuk melayani satu dengan yang lain. Biarlah GMI AIK Kanopan sungguh boleh melakukan tugas dan panggilan gereja dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu boleh menuntun dan mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang percaya yang mempunyai tugas dan panggilan. Tuhan mengutus kami untuk memperhatikan, mempedulikan orang-orang yang membutuhkan perhatian dari setiap kami. Terlebih gereja, kami adalah gereja yang seharusnya bertindak dan berbuat
untuk melakukan sebuah tugas di tengah-tengah dunia ini, sehingga gereja-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Buka hati kami Bapa, untuk kami memakai hari-hari kami yang singkat di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan masih berikan di dunia ini. Kami pakai dengan baik, kami pergunakan dengan baik, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan, melayani sesama kami satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat hari Minggu bagi kita semuanya.